Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang-pejuang kehidupan ekonomi rakyat ya. Gitu Pak, rakyat ya Pak. Rakyat. Iya, oke. Khususnya di wilayah yang tadinya ngeri jadi wilayah yang luar biasa itu. Oke. Sesuatu yang mampu mengeksploitasi kan gitu Pak. Betul. Iya. Iya, para pejuang ekonomi untuk keluarga barangkali nanti bisa belajar dari apa yang diceritakan sama narasumber saya. Baik, Pak. Namanya siapa? Saya namanya biasa disebut dengan nama Pak Nelson. Oh, Nelson. Nelson saja. Bapak dari Bule ya? Bukan Pak, saya dari Ambon. Ambon. Saya lama di wilayah tersebut mulai dari tahun 1996. Dan saya lulusan juga dari Surabaya. Surabaya. Saya dari lulusan Widya Mandala. India Mandala. Tahun berapa itu Pak Nelson? Saya lulus tahun 86. Oh itu. Berarti sempat jadi temannya siapa itu? Novianto ya? Nah, Novianto itu dulu Widya Mandala ya? Iya, betul. Dan dia juga pernah juga adalah satu dari anggota dewan di Surabaya. Surabaya. Jadi dewan kota. Orang Golkar itu ya? Orang Golkar. Baik. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita dengarkan ya bagaimana perjuangan seorang Nelson Mandela ya, hampir sama. Karena Nelson Mandela di Afrika, kalau di sini Nelson Bopo ada di Surabaya. Ya oke Pak Nelson, bagaimana menghiasi wilayah yang tadinya gersang menjadi negara yang wilayah yang penuh pesona. Pesona ini perlu ditunjukkan ke beliau. Apa sih pesonanya? Monggo Pak Nelson. Baik Bapak, terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat. Amin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bagi kita semua teman-teman. Oke. Dan saya berharap bagi pemirsa pemantau dari YouTuber, saya ucapkan jangan lupa subscribe. Dulu itu luar biasa. Salah satu yang perlu saya sampaikan ini ada kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya dengan salah satu kampung di utaranya Kota Surabaya yang kita kenal dengan nama Bulak Banteng. Bulak Banteng. Oke. Salah satu program yang saat ini dicanangkan adalah membuat salah satu kuliner di wilayah Bulak Banteng Bandarjo. Saya belum bisa memberikan ini, saya hanya bicara bahwa ini salah satu peran pemerintah yang sangat luar biasa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oke. Dan dengan catatan ini dipantau oleh masyarakat setempat, baik pemerintah kota, kerjasama kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait. Bagaimana caranya masyarakat setempat tersebut bisa menghidupi dirinya sendiri dengan mempergunakan apa yang ada. Ekonomi keluarga. Pak Nelson, siap. Kita tidak bisa ya tiba-tiba ya, seperti membalikkan tangan pemerintah mengakui. Itu sejarahnya tandus itu standus gunung pasir atau standus Afrika itu. Pada saat itu apakah masyarakatnya tidak bisa mendapatkan air, tidak bisa makan, tidak bisa mandi. Tandusnya tolong saya diilustrasikan sedikit Pak. Baik Bapak, ini kan saya tidak bisa bicara terkait dengan permasalahan ini, kan sudah namanya perjalanan sejarah Indonesia. Iya. Dan perjalanan sejarah Indonesia ini kalau kita bicara di Jawa ini, khususnya di Jawa Timur, saya boleh mengatakan sangat luar biasa. Dan boleh saya sebutkan bahwa sangat luar biasanya di mana itu? Karena dengan adanya Sawung Galing, iya, terwujudlah Kota Surabaya. Ya. Cuman ketika Sawung Galing ini menyerahkan tatanan pemerintahan ini kepada berikutnya, penerus ya. Mohon kami ini sebagai masyarakat itu meminta kepada pemerintah sebagai penerus dari Sawung Galing, utamakan kepentingan masyarakat. Sejarahkanlah bahwa kesejahteraan masyarakat itu perlu diutamakan. Saya kira itu perlu, karena Sawung Galing itu menjalankan amanah ya. Amanah ya, betul, amanah, melayani. Secara otomatis estafetnya seperti birokrasi itu harus juga amanah. Jadi jangan lupa paradigma birokrasi adalah melayani, bukan untuk dilayani. Kalau itu terjadi kacau, harus kembali ke amanah. Iya. Terus lanjut Pak Ilsan. Baik. Dan salah satu yang perlu saya sampaikan di sini,
adalah prestasi yang sudah dicapai oleh masyarakat. Masyarakat yang dinamakan Bulak Banteng Bandarjo ini ya. Halo, selamat sore buat warga Bulak Banteng Bandarjo ya. Saya Pak Nelson Popo. Bukan Nelson Mandela ya. berusaha memberikan yang terbaik Iya. ya. Kerjasama antara pemberdayaan masyarakat ini melalui pemerintah Kota Surabaya. Dan salah satu yang saya kutip dan saya tanda petikkan adalah kuliner Bulak Banteng Bandarjo yang saat ini sedang dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Oke. Dan saya boleh ngacungkan jempol, sangat luar biasa. Pertahankan, perjuangkan bahwa ini adalah salah satu tatanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Khususnya Ya. untuk keluarga ya, Pak. Keluarga. Ya, meningkatkan perekonomian. Dan memang perlu saya ingatkan beberapa home industri di sana memang belum tampak secara keseluruhan bisa ditangani secara kebersamaan. Saya rasa bagi masyarakat Bulak Banteng Bandarjo step by step. Kalau ini memang salah satu momen yang bagus untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kedepannya. Dan salah satu teman-teman saya yang berada di salah satu channel yang mungkin akan dia kerjasama dengan yang namanya Asri Loka ini akan Nanti memberikan memberikan kontribusi ya Pak, Iya, satu kontribusi, kontribusi yang terbaik buat teman-teman yang ada di Bulak Banteng. Membranding karakter, mengasah kemampuan lebih profesional dan berorientasi pada profit sosial. Jangan khawatir, gratis boleh gratis, tapi mungkin ada nilai tambahnya di situ. Iya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Pak Nelson, ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Kira-kira apa yang dieksploitasi? Sumber daya ya. Sumber daya alam dengan sumber daya manusia, human resources sama human natural. Itu lebih nampak mana sih pada saat wilayah itu belum betul-betul berkembang? Lebih unggul human resources-nya atau human naturalnya? Kalau kita melihat riwayatnya kampung yang sederhana ini Pak, ya saya melihatnya memang human dari manusianya. Memang kreatif ya? Kreatif mereka. Intinya kalau saya melihat dari zaman Orde Lama yang dimaksud kampung Bulak Banteng Bandarjo ini memang betul-betul terpuruk. Dari tahun 1932 mereka itu hanya bercokol 50 kakak di sana. Sehingga sekarang ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 400-an kakak. 400 kakak. Dan kalau kita mengatakan siapakah mereka itu, ya itulah mereka. Jadi kalau dikatakan penduduk asli, ya itu mereka penduduk asli. Bukan mereka. Mereka adalah anak-anak bangsa. Ya. Yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya. Itu ya. Yang ada di tatanan pemerintah. Gitu. Ya. Ya. Jadi kalau saya melihat kenapa saya mengatakan bahwa ini karena masyarakatnya, manusianya yang berperan serta. Karena wilayah yang dimaksud itu dulu adalah Bro. Kenapa Bro? Di zaman revolusi, Pak. Wilayah yang dimaksud di sana itu ada 9 kampung dulu. Oh, dari kampung-kampung. Ya. Tapi kondisinya memang ngeri ya. Kalau dinamakan Bro itu kan sudah hutan belukar, Pak. Belukar. Nah, intinya susah perekonomian susah di sana, susah Pak. Jadi Pak Nelson, yang perlu saya tanyakan itu mulai dieksplor ya, diperhatikan pemerintah itu pada saatnya Bu Risma atau Mas Heri? Kalau saya melihat ini Pak, memang ya ada beberapa wali kota atau yang dulu dikenal dulu, zaman dulu disebut dengan namanya adipati ya dulu. Sekarang sudah berubah menjadi wali kota. Untuk Bulak Banteng Bandarjo ini mulai di zamannya Pak Bambang Deha. Ya. Itu sudah dimulai. Ya, mulai mengenal, menyentuh ke pemerintah kota. Terus untuk merubah, membalik, dari mengakomodir itu zamannya siapa itu?
kalau yang seperti itu perjuangan itu mulai dilakukan oleh masyarakat ini pada zamannya Ibu Insinyur Risma, Tri Hardini Risma itu ya Pak. Nah, mereka mulai mendekati beliau. Sehingga saya berterima kasih kepada beliau bahwa salah satu kepunyaan Kampung Bulak Banteng Bandarjo yaitu masjidnya diresmikan oleh Risma. Dan ini menunjukkan bahwa ada peran serta pemerintah Kota Surabaya mau meraba atau masuk ke dalam kampung yang terpencil dan tersudut di Kota Surabaya ini. Utara ya Pak. Di belah utara. Nah, dari situlah baru mereka mengenal bahwa oh, saya ini punya pemerintah kota. Wah. Ya, karena diperhatikan. Anak saya ngopeni aku. Nah, iya. itu. Dan ini merupakan titik tolak. Bukan pelajaran buat masyarakat. Perhatian buat pemerintah. Baik itu pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Bahwa masyarakat ini butuh perlindungan. Butuh kesejahteraan. Iya. Ya. Dan ini tidak hanya di Bandarjo saja atau di Bulak Banteng Bandarjo, di mana-mana wilayah yang sudah dicanangkan Jadi pemerintah bahwa nah yang saya tanyakan setelah Bu Risma menyentuh sana, kelanjutan pengembangan dari Mas Erik ke depannya itu apa kira-kira? Memang kalau kita melihat ya baru. Kalau memang Pak Erik yang bergandeng dengan Pak Insinyur Armuji ini Iya. Pak, memang polanya memang tidak lepas yang dinamakan dari Bu Risma. Iya. Dan Pak Saya Erik setuju. sendiri memang merupakan didikan dari Bu Risma. Saya setuju. Dan kalau kita lihat beliau Pak, mulai data diri, jati dirinya, kebanyakan beliau tuh pro kepada masyarakat. Ya. Nah, pro-nya kepada masyarakat itu tergantung sejauh mana nanti pemerintah kota ini bisa membantu masyarakat. Sedangkan masyarakat Kota Surabaya ini kelihatannya banyak dan beraneka ragam suku bangsa. Permasalahan dan kompleks. Permasalahannya kompleks di sini. Nah, ya. Cuman saya berpesan kepada mereka-mereka, terutama wali kota Surabaya yang saat ini dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat Kota Surabaya ini sebagai adipati Kota Surabaya ini. Apa-apa yang sebenarnya sudah menjadikan tatanan duplikat adipati. Duplikat adipati menjelma jadi wali kota. Nah itu sendiri Pak memang sudah punyanya Surabaya ini sudah punyanya mereka Pak. Nggak bisa, keputusan mesti ada di mereka. Ya semoga dengan adanya ini nanti Pak Armuji atau Pak Erik melihat, jadi nanti Pak Erickson bisa ke sana membuat sebuah plan ya pengembangan kedepannya itu, tunjukkan profil-profil daripada produk kinerja daripada SDM yang ada. Insya Allah itu Pak Armuji sama Pak Erik itu orangnya sangat amanah. Ya, intinya begini Pak, memang sudah direncanakan dengan teman-teman di Bandarjo ini. Biarkan ini berjalan dulu sebagaimana mestinya. Dan kita ciptakan suasana yang betul-betul bahwa ini adalah kebutuhan masyarakat. Nah, nanti kalau kebutuhan sudah masyarakat, baru coba kita melangkah ke wali kota maupun ke wali kota. Bahwa kita warga Kota Surabaya yang di ujung utara sekali mampu ada satu bagian, mampu dan mampu mewarnai kehidupan wilayah Surabaya walaupun di pinggir ya. Dan sampai saat ini juga melalui saya mungkin juga bisa disampaikan bahwa masyarakat Kampung Bulak Banteng Bandarjo itu berterima kasih kepada Risma, Erik maupun Pak Armuji yang saat ini. Begitu pula dengan DPRD DPRD Surabaya. Dan ada beberapa perhatian walaupun itu tidak tuntas. Ya, karena beliau banyak beliau banyak membantu, memberikan support, memberikan semangat. Yang boleh saya sebutkan di sini memang seperti Pak Bagiono, Pak Armuji yang dulu juga ikut berkecimpung, Pak Erik sendiri yang dulu di saatnya beliau memegang sebagai pimpinan Bapeko, terus dipindah ke Dinas Pertamanan, terus menjabat sebagai wali kota Surabaya saat ini.
Mereka mendukung. Saya yakin kok kalau beliau sama-sama. Pak Nelson, wilayah itu wilayah paling ujung sendiri ya. Paling ujung Dekat laut. Dekat laut. Jadi kalau panjenengan ke sana lagi sampai ketemu laut. Oh, kalau dekat laut berarti lebih banyak melaut ya. Banyak melaut. Iya, itu identik dengan warna kulitnya Pak Nelson ya, hitam ya. Iya, hitam. Sering melaut. Iya gitu Pak Nelson. Apa nanti monggo closing apa yang mau disampaikan ke warga Mbula ya, dan terima kasihnya terhadap para eksekutif maupun legislatif ya untuk kedepannya. Ya. Itu apa masyarakat Bulak Banteng agar bisa meningkatkan tahap ekonomi keluarga. Ya monggo closingnya apa? Kalau saya terus terang sebagai warga biasa. Dan juga teman-teman saya yang di Bulak Banteng Bandarjo itu kan tidak semampu-mampu mereka bicaranya itu hanya sebatas apa yang ada. Intinya yang perlu apa yang sudah ada itu pertahankan. Setuju saya. Pertahankan. Yang kedua, sesuatu yang sudah didapat terus dipertahankan dan diperjuangkan. Ya. Agar ini menjadikan salah satu contoh atau teladan bagi teman-teman yang lain. Jadi ikon di masyarakat setempat. Dan ini saya juga minta kepada seluruh teman-teman yang ada di Bulak Banteng Bandarjo, jagalah kerukunan satu sama lain. Amin. Ya. Saling silaturahmi dan satu sama lain. Sama lain, Pak. Pesan saya terakhir, perjuangkan kuliner ini. Siap. Ya. Nanti mungkin dari Asri Loka ini atau dari teman-teman YouTuber kita ini akan mengunjungi ke sana dan melihat ke sana. Nanti ini akan dinaikkan ke atas. Bagaimana caranya kerja, usaha masyarakat, apa yang bisa dikelola masyarakat ini menjadi sesuatu yang terbaik untuk kehidupan masyarakat. Ya. Demikian Bapak. Ya, terima kasih Pak Nelson. Sama-sama. Ya, luar biasa itu ya untuk masyarakat Bulak ya. Apa yang disampaikan beliau itu luar biasa, dan beliau mengharapkan Anda semua nanti bisa melakukan pelatihan sekalian mempertajam ke skill ya, ke profesionalnya nanti di Asri Loka itu kata beliau. Asri Loka Wonosalam Jombang ya. Dan terima kasih ya terhadap Bu Risma khususnya pemerintahan daerah yang sanggup memberikan dorongan motivasi terhadap masyarakat Bulak Banteng. Dan sekali lagi Pak Nelson, terima kasih. Sama-sama ya, Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak.